dia dari 0 bisa jadi 100. Yang mindsetnya miskin, dari 100 dia balik jadi 0, teman-teman ya. Jadi kekayaan itu bukan soal materi. Kekayaan itu soal pola pikir. Ya, seperti itu. Oke, next slide. Nah, di sini ada 3 perbandingan, teman-teman ya. Orang yang poor, yang miskin ya. Di sini yang jadi hari ini saya bakal ngomong kata miskin ya. Kata miskin itu bukan artinya tuh sesuatu yang tabu atau saya ngatain kalian, bukan, ya, teman-teman. Miskin dalam kategori ini sebenarnya mental miskin, teman-teman ya. Jadi kalau kita mau kaya, kita harus punya mental kaya, ya, mental berpikir seperti orang kaya, nggak boleh punya mental miskin. Nah, di sini ada 3 kategori, teman-teman ya. Satu, orang yang poor, middle class, sama rich ya. Kalau orang yang poor ya, dia kerja dari job ya, dia dapat salary, dapat gaji. Nah, gajinya itu habis nih buat bayar pajak, bayar sewa rumah, beli makanan, transportasi, baju, shopping dan lain-lain, habis. Dia nggak ada tabungan sama sekali. Nah, jangan jadi orang yang poor. Awal-awal pastinya tentunya kita poor dulu, tapi kalian harus naik kelas, teman-teman ya, harus naik kelas jadi si rich ya. Nah, ini apa yang membedakan poor dan middle sama yang rich ya. Kita di sini nggak mau jadi yang poor, kita di sini juga nggak mau jadi yang middle. Kita maunya jadi yang rich, ya. Nah, Indonesia itu 90% penduduknya itu adalah masuk di kategori yang poor, ya. Bahkan dia tidak punya tabungan, ya. Dia cuma kerja, dapat gaji sehari, lewat hari, bulan lewat bulan, ya udah. Cuma ada tabungan minim aja. Begitu dia ada kendala, masalah, nah langsung skakmat, teman-teman ya, susah, ya, jatuh miskin, ya. Nah, kalau yang nomor 2 itu middle class itu kebanyakan di Amerika. Amerika itu adalah negara dengan jumlah middle class terbesar di dunia. Kenapa Amerika itu masuknya middle class? Karena orang Amerika begitu dia start bisnis aja, start kerja aja, dia kerja ya, jadi karyawan. Itu gaji dia udah langsung tinggi. Biasa kalian kalau kerja di Amerika itu gajinya tuh sekarang mungkin udah belasan dolar ya per jam ya. Nah, jadi berarti kalau per bulan itu mungkin bisa dapat 3.000 sampai 5.000 US dollar. 3.000 sampai 5.000 US dollar kan sekarang berarti sekitar 50 sampai 80 juta rupiah. Nah, berarti gajinya gede nih. Kalau si yang poor orang Indonesia gajinya mungkin 5 juta sampai 10 juta. Kalau yang middle itu 50 sampai 100 juta gajinya. Nah, gajinya gede. Nah, tapi tidak jauh beda sama si poor mindsetnya ya. Walaupun dia masuk ke kategori middle class, tapi dia tetap mindsetnya mindset poor. Nah, apa nih mindset poor yang di Amerika kenapa? Nah, makanya begitu kemarin pas 2020 COVID ya, langsung semua orang di PHK nih, orang-orang middle class ini di PHK, mereka langsung jatuh miskin. Ya, langsung kalau kalian ke San Francisco atau Los Angeles itu tenda-tenda banyak banget. Tenda-tenda orang homeless. Nah, kenapa? Walaupun dia gajinya gede, dia kalau kena crash dia jatuh miskin juga. Ya, si poor kalau crash jatuh miskin, si middle kalau crash jatuh miskin. Ya, sama-sama jatuh miskin. Nah, yang membedakan cuman kalau si middle gajinya gede. Ya, dia kerja dapat salary, salary itu nah karena gajinya gede dia gaya hidupnya gede. Yaitu apa? Mortgage. Mortgage itu artinya dia beli cicilan rumah. Dia beli lifestyle cicilan rumah, lalu dia beli mobil BMW atau Mercy ya. Lalu dia shoppingnya pakai credit card ya, lalu dia bayar apa school loan ya, pinjaman ya. Nah, dari situ keluar lagi nih expense ya. Kena lagi pajak ya, kena lagi cicilan rumah, kena lagi cicilan mobil, kena lagi cicilan credit card, kena lagi cicilan sekolah ya. Akhirnya sama juga, tabungannya hampir nggak ada. Ada pun kecil banget, sedikit banget. Nah, ini ya, poor and middle class. Nah, kita nggak boleh. Kita harus hindari jadi orang poor atau middle class. Ya, ini soal mindsetnya teman-teman ya, mindset poor ya. Nah, yang kita mau itu jadi yang sebelah kanan, yang rich. Ya, rich mindset. Ini bukan ngomongin soal uang ya, soal pikiran ya. Jangan kalian jadi pikiran yang poor, jangan kalian jadi pikiran yang middle. Kalian harus punya pikiran yang rich. Nah, apa yang membedakan si rich sama si poor dan middle? Nah, kalau si rich dia dapat uang nih. Dia dapat gaji, gajinya itu dia tabung ya. Dia tabung, dia beliin aset. Nah, perbedaannya ada di balance sheet ya. Kalau si pur ya balance sheet-nya asetnya tidak ada, liabilities itu hutang ya. Hutangnya juga tidak ada. Ya, kalau si middle class ya asetnya mungkin nambah ya di rumah tapi liabilities-nya banyak ya. Nah, kalau si rich ya dia beli aset nih teman-teman ya.
Dia beli real estate, ya, dia beli stok, dia beli bonds, dia beli segala macam ya, intellectual property ya. Nah, jadi dia tabung buat beliin aset. Nah, aset ini menghasilkan uang buat dia. Ya, contoh dia beli rumah, rumahnya buat dia sewakan. Nah, dia dapat rental income ya. Dia beli saham, sahamnya dapat dividen. Nah, dia dapat dapat income ya. Dia beli bonds, dapat dapat interest ya. Dia punya intellectual property juga dapat royalty. Nah, dari income ini barulah dia beli liabilities, baru dia beli buat rumah pribadi, baru dia pakai credit card. Nah, jadi itu apa yang membedakan? Dia investasi dulu, baru hasil investasinya dia pakai buat kepentingan pribadi. Nah, kalau yang poor langsung pakai buat pribadi, middle langsung pakai buat pribadi, yang rich dia beli aset dulu. Setelah udah punya banyak aset, baru dia beli buat pribadi. Nah, di sini saya mau tanya teman-teman nih. Kalau kalian beli rumah buat pribadi ya, buat tempat tinggal, itu masuknya ke aset atau liabilities? Masuknya ke aset atau beban? Ini biar nggak pada tidur nih. Ayo dijawab. Liabilities, aset, aset. Liabilities, liabilities. Aset, aset. Wah, ini salah teman-teman ya. Rumah buat pribadi itu masuknya bukan ke aset, masuknya ke liabilities ya. Apa yang membedakan kolom aset dengan kolom liabilities? Ya, ini banyak nih yang jawabnya aset ya. Salah teman-teman ya. Yang benar itu masuk ke kolom liabilities. Liabilities itu ada beban ya. Apapun yang mengeluarkan uang dari kantong kalian itu masuk ke beban. Ya, jadi rumah pribadi itu masuk ke liabilities. Ya, mobil kalian beli buat pribadi masuknya ke kolom liabilities. Ya, apapun yang kalian gunakan buat pribadi itu masuk ke kolom beban, bukan kolom aset. Ya, yang masuk ke kolom aset itu kalau kalian beli rumahnya kalian sewakan. Nah, itu masuk ke kolom aset. Kalian beli mobil, mobilnya untuk disewakan, nah itu baru masuk ke kolom aset. Ya, jadi apapun yang memasukkan uang ke kantong kalian itu adalah aset. Nah, jadi tugas kalian semasa hidup ya mengumpulkan aset supaya aset ini bisa bekerja mencari kalian ya. Kemarin kan ada yang nanya, ya the rich don't work for money, they let money work for them ya. Orang kaya itu tidak bekerja untuk uang. Dia bikin uang bekerja untuk mereka. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kumpulin aset sebanyak-banyaknya selama kalian masih hidup. Ya, dengan adanya aset kalian nggak bakal jatuh miskin. Nah, sedangkan si poor sama middle kalian lihat kolom asetnya kosong, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, next slide. Jadi ingat ya, apapun yang mengeluarkan uang dari kantong itu beban, ya. Kan membebani keuangan kalian, ya. Tapi apapun yang memasukkan uang ke kantong kalian itu baru masuk ke kolom aset, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, memang di sini ada yang chat nih. Duniawi terlalu kejam, ya memang ya. Dunia ya hidup itu memang kejam, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita memang harus acquire aset. Nah, ini yang membedakan orang yang poor mindset dengan orang yang rich mindset ya. Jadi teman-teman ikut kelas Stockwise harus punya mindset orang kaya. Ya, jangan mindsetnya mindset masih poor ya, mindset miskin, teman-teman ya. Nah, mindset miskin ini sebenarnya adalah ideologi-ideologi lama dari orang tua kita. Contohnya ya, kerja ya, sekolah yang pinter, kerja ya supaya dapat naik pangkat ya. Nah, climb up the corporate ladder ya, naik tangga jabatan. Nah, tapi kalau orang yang kaya mentalnya beda. Mentalnya kita harus punya perusahaannya, kita hire orang yang pinter. Nah, sedangkan yang satu maunya mindsetnya kerja, yang satu mindsetnya punya perusahaan. Nah, beda teman-teman ya. Ya, jadi ingat kalian tuh gak penting gitu naik pangkat lah, jadi manajer, jadi CEO, jadi apa itu gak penting teman-teman ya. Dulu saya pernah jadi business owner ya. Itu pangkat-pangkat itu saya bikin cuman dalam waktu 1 hari teman-teman ya. Kalian kerja keras setengah mati cuman ngejar pangkat-pangkat manajer itu gak ada gunanya teman-teman ya. Gak ada gunanya. Yang penting itu kalian untungnya bukan pangkatnya teman-teman ya. Percuma ya ngejar bertahun-tahun cuman jadi manajer nanti ujungnya juga di PHK, perusahaannya bukan kalian punya gitu ya. Nah, mendingan kalian own the company ya. Terus misalnya kemarin ada yang nanya, ada yang ngomong gini, ada yang komen gini. Kok kalau semua jadi pengusaha, pas siapa dong yang kerja? Nah, tenang aja. Dunia ini
orang yang mentalnya lemah itu lebih banyak daripada orang yang mentalnya kuat. Jadi udah diajarin jadi own the company juga pasti tetap banyak yang mentalnya karyawan, teman-teman. Jadi dunia ini nggak bakal kekurangan karyawan, ya. Tapi dunia ini kekurangan company, ya. Karena company itu kalian harus berpikir kreatif, kalian harus punya manajemen yang kuat, ya. Jadi own the company itu lebih sulit daripada kalian kerja. Kerja itu lebih mudah, ya. Jadi selalu ada orang yang bakal mau bekerja, teman-teman ya. Walaupun udah diajarin ilmu entrepreneur juga pasti lebih banyak yang kerja. Nah, poor mindset nomor 2 itu apa? Selalu mau jadi orang yang paling pinter di ruangan. Ya, selalu dia mau gelasnya paling penuh. Nah, itu ya, be the smartest person ya. Kalau orang yang rich, dia selalu orangnya tuh gelasnya half empty. Ya, gelasnya itu setengah kosong. Kenapa? Supaya dia bisa belajar dari orang lain. Ya, jadi kita nggak perlu pinter-pinter amat. Hire ya, namanya delegate. Ya, kalau bisnis itu karena dulu saya S2 bisnis, manajemen saya juga ngerti. Orang yang sukses di bisnis itu bukan dia yang jalanin bisnisnya sendiri, tapi dia yang bisa delegate ke orang-orang yang lebih pintar dari dia. Ya, hire the smartest people, ya. Poor mindset nomor 3, I cannot afford it. Ya, selalu kan kan kalian sering dengar ya kalau ada orang bilang, aduh mahal, nggak mampu, mahal, nggak mampu. Nah itu mental miskin. Ya, mulai sekarang kalian udah nggak boleh lagi ngomong nggak mampu. Saya nggak pernah bilang, oh saya nggak mampu gitu, jangan boleh teman-teman ya. Selalu pikirnya dirubah. Gimana caranya supaya gue bisa afford? How can I afford it? Ya, pikir. Ya, misalnya kalian mau beli mobil, pikir gimana caranya supaya kalian bisa kebeli mobilnya. Jangan mentalnya itu oh nggak bisa kebeli lah. Nah itu udah mentalnya udah negatif duluan ya. Nah nomor 4 ya, I cannot be rich because I have kids ya. Oh gue tanggungannya banyak ya, jadinya gue nggak bisa kaya. Nah itu poor mindset ya. Banyak excuse, banyak alasan ya. Ya, nah kalau yang rich mindset itu, oh karena gue punya banyak tanggungan, gue harus kaya. Nah, yang rich mindset itu tipe orang bertanggung jawab. Kalau orang yang poor itu selalu kasih alasan ke keadaan gitu ya. Nomor 5 teman-teman ya. Orang yang poor mindset itu selalu play it safe ya. Nggak berani take risk ya. Selalu maunya menabung aja. Menabung aja pangkal kaya. Nah kenyataannya mereka nggak kaya-kaya teman-teman ya. Nah sedangkan yang orang kaya ya selalu dia take risk teman-teman ya. Soalnya risk itu bagus ya kalau bisa kontrol ya. Misalnya tentunya dengan kalian berbisnis itu kalian nggak selalu untung. Pasti ada untung, ada rugi. Tapi kalian lihat siapa yang orang kaya, pasti pengusaha ya. Tapi nggak ada kalau kalian tanya pengusaha, nggak ada pengusaha itu yang selalu untung. Pasti ada ruginya juga, pasti ada bangkrutnya juga teman-teman ya. Nah itu dia berani rugi. Ya, orang kaya itu berani rugi. Sedangkan orang miskin dia nggak mau rugi, dia cuma mau untungnya doang. Nah itu beda mental teman-teman ya. Nah, berikutnya ya. Kalau orang yang miskin itu our home is our largest investment ya. Nah, kalau kalian kasih laporan keuangan misalnya nih lagi laporan pajak nih ya. Saya udah tahu mana yang orang kaya, mana yang orang miskin dari laporan pajaknya, teman-teman ya. Kalau orang miskin saya lihat laporan kalau saya lihat nih dari laporan ya, nomor aset terbesar di dalam diri dia itu adalah rumah. Saya udah tahu ini orang miskin. Ya, misalnya saya lihat nih neraca dia ya. Neraca dia itu yang terbesar itu adalah rumah tinggal. Nah, itu saya udah tahu nih orang miskin sebenarnya. Gitu loh. Karena percuma asetnya nilainya besar kan aset nggak dijual. Selama nggak dijual itu ya percuma nggak liquid teman-teman ya. Nah, kalau saya langsung bisa ngelihat neraca orang kaya itu bedanya apa? Rumahnya itu paling kecil. Yang paling gedenya itu aset seperti saham ya atau properti yang disewakan atau misalnya emas. Nah, itu adalah balance sheet orang kaya ya. Jadi membedakan balance sheet orang miskin sama orang kaya gampang. Kalau kekayaannya 90% itu rumah tinggal, ah dia miskin. Kalau rumahnya itu paling kecil, yang aset lainnya yang besar ya, itu dia orang kaya. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi ingat ya, kalian harus jadi mindset orang kaya kalau kalian mau kaya ya. Saya dari miskin pun juga mindsetnya udah kaya, teman-teman ya. Nah, yang berikutnya I work for money ya. Kalau orang miskin tuh dia kerja cari uang. Ingat tenaga kalian tuh terbatas ya. Ada waktunya kalian pasti tua, pikiran kalian jadi lebih lambat ya. Anak muda pikirannya pasti lebih cepat. Nah, pasti kalian diganti sama yang muda.
gajinya lebih murah, lebih cepet, ya, lebih gesit, ya pasti kalian diganti. Ya, jadi makanya mumpung kalian muda dan kuat, harus convert ya dari kalian punya aktif menjadi pasif ya. Nah, di sini ya, rich mindset tuh money works for me. Ya, orang kaya itu uangnya yang bekerja buat dia. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, yang terakhir, teman-teman ya, yang poor mindset itu security is the most important, teman-teman ya. Maunya mainnya nyaman, aman gitu ya, di zona nyaman ya. Sedangkan orang yang kaya, mereka selalu suka belajar ya, belajar hal baru, mencari ilmu yang baru ya. Jadi they keep growing, teman-teman ya. Nah, jadi kalian harus punya rich mindset. Oke, next slide. Nah, jadi you survive by earning money, you get rich by owning asset, teman-teman ya. Jadi ingat ya, selama kalian hidup, kalian harus ada money, kalian harus ada aset. Kalau kalian cuma ada satu doang, kalian bakal jatuh miskin ya. Contoh misalnya kalian punya temen nih. Wih, temen gua tuh direktur di suatu perusahaan. Gajinya 150 juta sebulan. Dia kaya banget, naik BMW segala macem. Dia nggak ada tuh invest-invest saham, nggak ada tuh invest-invest yang lain-lain, properti. Keren lah orangnya. Saya berani taruhan teman-teman ya. Karena saya udah banyak baca buku, saya udah banyak ketemu orang-orang yang seperti itu ya. Taruhan saya ya, di masa tua siapa yang sengsara ya? Yang direktur gajinya gede atau orang yang gajinya kecil ya, tapi dia invest terus di aset. Saya udah banyak lihat ya, akhirnya jatuh miskin. Nah, tapi nanti juga saya ceritain teman-teman ya. Orang yang punya aset, orang Indian itu ibarat kayak satu itu kelinci. Ya kayak lomba lari, satu kelinci larinya cepat, itu orang yang direktur gajinya tinggi. Ya. Satu lagi kura-kura. Ya, dia duitnya ditabung terus, dia nggak beli-beli barang-barang branded, dia investasikan terus. Nah, itu kan cerita anak-anak ya, kelinci lawan kura-kura. Terakhir yang menang sih kura-kura. Nah, itu saya udah lihat banyak hal seperti itu, teman-teman ya. Orang yang beliin aset itu makin kaya, orang yang spending-spending gaji gede itu jatuh miskin. Oke, next slide. Nah, jadi sebenarnya money is not the goal. Freedom is the goal. Jadi misalnya orang, nah, ini kok Andri ngomongnya uang terus, teman-teman ya. Kok ngomongnya uang ya? Memang ini kelas financial ya, makanya ngomongnya uang. Kalau saya ngomongnya masak, kelas masak, teman-teman ya. Nah, jadi memang money itu bukan goalnya. Goal kita itu sebenarnya freedom, mau ngapain aja bisa. Tapi freedom ini butuh uang, teman-teman ya. Ada orang bilang, kok uang kan bukan segalanya. Iya memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang selama kita hidup, teman-teman ya. Kecuali kalian udah wassalam ya, itu kalian udah nggak butuh uang. Nah, tapi selama kalian hidup, kalian butuh uang. Mau nyenengin orang tua butuh uang, mau ke rumah sakit butuh uang, mau sekolah butuh uang, apapun di dunia ini butuh uang, ya. Seperti itu. Jadi selama kalian hidup itu cari uang sebanyak-banyaknya tidak salah, teman-teman ya. Jangan kalian punya mindset negatif itu punya uang banyak itu salah dan dosa. Tidak salah, teman-teman ya. Dengan kita menjadi kaya, kita bisa menolong banyak orang. Oke, next slide. Nah, terus pasti banyak pertanyaan. Iya kok gue mau kaya, tapi gimana kalau saya kurang modal? Nah, ini adalah mental-mental miskin yang kalian harus hindari ya. Jadi kita memang ngomongnya mental dulu, teman-teman ya, hari pertama ya. Nah, boleh di next slide. Nah, ingat kita harus punya mental kaya. Nah, di sini saya selalu bilang and mentality, teman-teman ya. And mentality itu maksudnya apa? Mental semut ya. Jadi apa itu maksudnya mental semut ya? Mental semut itu sebenarnya kita harus merubah pola pikir kita dari kenapa ya, dari why menjadi how. Dari kenapa jadi bagaimana, teman-teman ya. Contoh nih ya, kalau misalnya di meja tuh ada gula, teman-teman ya. Semut itu nggak komplain, wah kok tinggi banget ya, ambil gulanya ya. Nah dia pasti banyak akal, dia manjat ya buat ambil gulanya atau dia bisa muterin ya. Buat misalnya atau misalnya ada tembok deh, gulanya di sebelah sini nih, semutnya di sini. Semutnya itu bisa manjat temboknya dulu baru dapat gulanya ya, atau dia bisa muterin ya, atau dia bisa gali lubang buat dapat gulanya. Nah itu apa artinya? Banyak akal. Ya, nah kalian juga sama, kalian manusia lebih pintar dari semut, ya kalian harus punya akal. Ya sama waktu dulu saya minta modal ke orang tua saya bersyukur nggak dikasih, teman-teman ya.
Kalau dikasih, saya jadi nggak enak, jadi harus balas budi. Untungnya saya nggak dikasih, teman-teman ya. Nah, orang tua saya dulu bilang, kaya itu mau jadi kaya itu bukan soal uang, soal otak ya. Bisnis itu pakai otak, bukan pakai modal. Kalau bisnis pakai modal, semua orang jadi kaya. Nah, untungnya saya dikasih digembleng kayak gitu pas masih muda. Nah, jadinya sekarang saya banyak akal. Oh, duit itu ternyata ada di mana-mana. Ya, kayak contohnya misalnya kalian investor saham. Margin itu ada fasilitas margin, ada fasilitas trading limit, ada fasilitas repo. Semua fasilitas ini bisa kalian pakai buat cari uang, teman-teman ya. Di bank juga ada uang, di mana-mana uang itu ada di mana-mana, teman-teman. Nah, tugas kita itu harus ada skillnya dulu. Nah, itu adalah end mentality, teman-teman ya. Nah, jadi jangan tanya lagi ya, kenapa kita miskin, kenapa kita nggak ada modal. Ya, kalian pikir bagaimana supaya kalian ada modal, bagaimana supaya kalian kaya. Ya, jangan tanya kenapa kita kok nggak punya mobil. Ya, kalau kalian tanyanya kenapa, kalian dapat 1.001 alasan, excuse. Ya, kalau kalian pakai kata bagaimana, bagaimana saya bisa beli mobil, bagaimana saya punya mobil, kalian dapat banyak akal. Ya, jadi mulai sekarang cara pola pikir kalian bagaimana, jangan kenapa. Contoh misalnya portfolio saya, pribadi saya itu udah drawdown 300 miliar lebih. Udah 350 miliar lebih drawdownnya ya. Stres nggak? Ya dibilang stres pasti stres lah teman-teman ya. Itu carinya bukan duit gampang, carinya duit susah ya. Eh, ada orang jelek-jelekin misalnya bilang saya titip dana, itu tidak titip dana, itu duit saya sendiri ya. Bahkan saya pakai hutang teman-teman ya. Saya pakai leverage carinya setengah mati, sekarang ke drawdown balik lagi teman-teman ya. Terus bahkan total-total cut loss saya kemarin 30-an miliar, sama hari ini mungkin udah 50-an. 50 miliaran yang sudah saya cut loss teman-teman ya. Yang tadinya untung sekarang jadi marabuntung teman-teman ya. Tadinya udah untung gede nih teman-teman ya. Tapi saya pikir, saya lihat kondisi masih kayak gini, udahlah saya cut lossin gitu. Jadi dari tadinya untung tebel, sekarang malah jadi rugi ya. Ada yang paling gede itu rugi itu satu emiten 25 miliar. Dan ya itu sakit gak? Sakit sekali, bisa dapat rumah teman-teman ya. Gitu. Tapi ya udah, sekarang kita harus pikir pakai mental semut, gimana caranya kita membalikan keadaan. Dengan duit yang ada ini kita bisa balik lagi. Gak usah lebih kaya nggak apa-apa, setidaknya balik modal teman-teman ya. Nah, itu adalah end mentality ya. Merubah kata kenapa menjadi bagaimana ya. Satu, otak kalian itu kalau kenapa itu kalian merenung nasib. Kalau bagaimana itu mencari solusi, teman ya. Jadi di dunia ini sebenarnya tidak ada satu orang pun yang ditakdirkan miskin, teman-teman ya. Kalau miskin itu karena ya dia terima nasib aja, dia nggak mau mikir, dia males, dia udah di zona nyaman. Sebenarnya hidup dia nggak nyaman-nyaman aja, tapi dia merasa di situ dia udah nyaman, teman-teman ya. Gitu. Jadi peluang itu banyak ya, peluang itu ada di mana-mana. Contohnya, dulu saya bisa beli apartemen, beli properti itu tanpa modal, teman-teman ya. Nah, itu caranya gimana? Ya itu, karena banyak akal. Caranya gimana? Ya kita appraisal, cari orang yang BU. Ya kalau harga appraisal bank lebih tinggi, harga propertinya di bawah, kita bisa pinjem, kita bisa langsung dapat duit. You make money when you buy properti gitu ya. Nah, cuman kenapa saya nggak lanjutin lagi? Karena di saham saya untungnya lebih cepat, lebih banyak daripada di properti. Seperti itu. Tapi properti ya saya ada beberapa unit ya saya sewain teman-teman ya. Nah, jadi bisa ya beli properti tanpa modal itu sebenarnya bisa. Contoh dulu saya ekspor, ekspor juga sama. Ekspor saya nggak perlu modal, teman-teman ya. Saya cuma perlu bikin website, saya listing produk-produk teman saya di website, saya iklanin ke luar negeri ya, ke Cina terutama, dapat bayar dari Cina, dari luar, ya udah, saya tinggal beli dari teman saya kirim ke sana, dapat marginnya, spreadnya, teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi itulah end mentality, banyak akal ya. Kalian kan bukan pohon diem di satu tempat, kalian kan bisa bergerak gitu, take action ya teman-teman ya. Oke, next slide. Nah ini ya teman-teman ya, ini kalian lihat semut nih. Bahkan si semut aja bisa kerjasama ya buat nyebrang ya, dia bisa bikin jembatan ya. Misalnya makanannya di sebelah sini ya, di sini ada jurang nih di tengah-tengah, dia bisa bikin jembatan teman-teman ya, bikin jembatan buat ambil gula di seberang ya. Nah, nggak kayak kita ya. Oh, gulanya jauh di seberang, banyak banyak alasan gitu teman-teman ya. Oh, market crash ya, ya, salahin orang lain gitu ya. Jangan salahin orang lain, teman-teman ya.
ini nasional, saya sendiri terdampak, semua terdampak, ya udah sekarang tinggal pikirin nanti solusinya gimana. Nggak mungkin kan setiap hari gelap. Pasti nanti ada waktunya terbitnya terang, teman-teman ya. Tapi jangan terlalu maksa. Kalau market lagi belum siap, ya udah kita wait and see, teman-teman ya. Jadi tidak ngapa-ngapain itu adalah suatu bentuk investasi juga, teman-teman ya. Jangan terlalu maksa di market yang lagi jelek. Nah, mental semut itu apa? Ingat nomor satu, mind your own business. Ya, jangan urusin urusan orang lain. Jangan sibuk sibuk gosip, sibukin urusan orang lain, menjelekkan orang lain. Nah, kalau kalian auranya negatif, kalian itu gak bakal bisa sukses, gak bakal bisa kaya. Gak ada orang kaya yang saya lihat tuh sibuk ngurusin orang lain. Mereka sibuk ngurusin rumputnya sendiri, nggak mungkin sibuk ngurusin rumput tetangga. Kalau ada orang yang sibuk ngurusin rumput tetangga, itu pasti masih miskin. Karena dia punya waktu, banyak waktu buat ngurusin orang lain, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, nomor dua, prepare. Ya, contoh misalnya, oh kalau market lagi jelek, ya kita harus ngapain? Harus take action gimana ya. Contoh kalau kita berbisnis, bisnis kita lagi jelek, ya kita udah harus tahu harus bagaimana. Ya itu prepare ahead. Nomor tiga, teamwork helps ya. Tentu kita harus teamwork juga ya dalam berbisnis ya. Nomor empat, adapt to surrounding ya. Harus beradaptasi ya. Contoh di market saham juga berubah-berubah ya. Kalian harus beradaptasi teman-teman ya. Nomor lima, hard work matters ya. Kerja keras tetap penting juga ya. Berikutnya be brave ya. Harus berani mengambil keputusan, berani cut loss kalau memang salah ya. Berikutnya berani disiplin ya, disiplin ya. Kalau memang udah salah ya udah di cut loss ya. Mau sakit apapun ya udah harus terima uang sekolah, bayaran uang sekolah ya. Kalau saya setiap cut loss itu saya anggap itu uang sekolah. Uang sekolah itu memang mahal tapi ya udah harus kita bayar, teman-teman ya. Lalu berikutnya kita harus spirit of sharing ya, harus berani tukar-tukeran ya. Tukar-tukeran informasi atau ilmu ya, dengan kita saling bersharing, orang lain juga jadi sharing ke kita, teman-teman ya. Lalu yang berikutnya ignore diversion ya, jangan terlalu banyak ambil peluang ya. Contoh misalnya kalian mau bisnis restoran, terus padel, terus saham, terus ini, terus itu, akhirnya kalian nggak jadi apa-apa. Ya jangan terlalu banyak diversifikasi bidang, teman-teman ya. Karena otak kalian cuma satu, ya kalian nggak bisa terlalu banyak multitasking. Oke, next slide. Nah, sekarang kita bakal bahas soal mental block, teman-teman ya. Apa sih itu mental block? Ya, mental block itu adalah pikiran negatif yang tercipta di otak kalian karena kalian belum pernah ngalamin hal tersebut. Ya, contoh misalnya kalian belum pernah punya Mercy, pasti di otak kalian ada mental block bahwa wah mustahil ya beli Mercy. Nah itu adalah mental block. Nah kalian harus buang mental block itu ya. Yang bisa menghancurkan mental block di dalam diri kalian adalah diri kalian sendiri. Ya, jadi contoh misalnya ada yang nanya, kalau kita lagi hidup lagi susah, itu siapa orang nomor satu yang bakal bantuin kita? Ya, orang yang nomor satu yang bakal bantuin kita di saat kita susah itu adalah orang yang kalian lihat di cermin setiap hari, teman-teman ya. Yaitu siapa? Diri kalian sendiri, teman-teman ya. Jadi yang bisa menolong kalian dari kesusahan itu diri kalian. Jadi bukan orang lain. Ya jangan berharap tuh kalian kayak mental yang orang miskin, selalu berharap, oh semoga gue ditolongin sama si A, semoga gue ditolongin sama si B, semoga gue ditolongin sama si B. Nah itu adalah mental poor. Mental orang kaya itu lu sendiri yang usahakan gimana cara lu keluar. Ya tentunya bisa minta bantuan orang lain, tapi kalian sendiri juga harus berusaha, teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalian harus buang mental block dalam diri kalian kalau kalian tidak bisa mencapai sesuatu ya. Di dalam dunia ini semua bisa dicapai. Ya. Kalau orang lain bisa, harusnya kalian bisa, teman-teman ya. Misalnya nih, kalau kalian belum pernah punya uang 1 miliar, pasti kalian merasa, wah punya uang 1 miliar itu mustahil. Nah itu adalah mental block. Kalian harus hancurkan. Ya, jadi semua orang itu sebenarnya bisa. Ya, cuman kalau belum pernah, ya jadinya susah, teman-teman ya. Oke, next slide. Nah, di sini ya, we have a mental block inside us that stops us from earning more than we think we are worth, teman-teman ya. Jadi di dalam diri kita itu kadang ada mental block yang menghentikan kita tuh dapat apa yang sebenarnya kita bisa capai, tuh teman-teman ya. Karena ada mental block itu. Contoh misalnya kalian tuh sebenarnya punya potensi jadi profesional football player gitu ya. Kalian jadi bisa ada potensi ya karena kalian ada bakat. Tapi otak kalian kayaknya nggak bisa deh. Nah, ya udah nggak bisa jawabannya.
Sama nih, kalian misalnya di investasi, kalian tuh sebenarnya bisa jadi investor yang jago. Tapi kalau di dalam diri kalian udah merasa, ah nggak bisa deh, ya udah jawabannya nggak bisa, teman-teman ya. Nah, jadi kalian harus hancurin mental block di dalam diri kalian. Kalian harus bilang bisa, teman-teman ya. Kedepannya menang atau kalah itu urusan belakangan. Ya, yang penting kalian coba dulu, teman-teman ya, seperti itu. Oke, next slide. Nah, if we want to earn more in reality, we have to upgrade our self concept. Ya, jadi kalau kita mau achieve more dalam hidup kita, kita harus upgrade kita punya self concept ya. Kita harus bisa bayangkan diri kita, oh, seandainya one day gue bisa punya uang segini, gue bisa naik Ferrari atau Porsche atau Mercy. Nah, itu kalian harus bayangkan. Nah, kalau kalian ada bayangannya, kalian ada goalnya, kalian baru bisa capai. Kalau dalam diri kalian, kalian merasa, oh misalnya contoh ya, misalnya saat ini kalian naik Avanza. Kalian merasa puas dengan naik Avanza. Oh nggak apa-apa, gue emang orangnya nggak suka mobil, gue emang sudah cukup naik Avanza. Ya udah, resultnya pasti selamanya kalian naik Avanza. Nah itu cuma contoh ya, bukan saya menjelekkan orang yang naik Avanza, bukan. Ya cuma contoh ya. Diri kalian tuh tergantung kalian imajinasi diri kalian tuh seperti apa. Kalau kalian imajinasinya, gue ngebayangin one day diri gue naik Mercy, ya akhirnya kalian mencapai. Gimana caranya kalian mencapai naik Mercy tersebut? Nah, itu tergantung self concept kalian. Kalau kalian puasnya misalnya di 500 juta, ya udah, kalian akhirnya tercapainya 500 juta. Ya, jadi uang seberapapun itu tergantung kalian punya imajinasi itu maunya ke angka berapa, teman-teman ya. Nah, itu cuman diri kalian yang harus ancurin mental blocknya, ya. Oke, next slide. Tapi tentunya bertahap teman-teman ya. Saya juga waktu itu, waktu uangnya masih kecil, saya nggak punya goal punya 100 miliar. Enggak. Saya goalnya juga bertahap. Saya goalnya, oh seandainya gue punya 5 miliar. Udah punya 5 miliar, seandainya gue harus bisa mencapai 10 miliar. Udah 10 miliar, oh gue mau punya 1 juta US dollar di 15 miliar. Nah itu dicapai pelan-pelan. Lalu oh tahun depan gue mau punya 50 miliar. Oh tahun depan mau punya lagi 100 miliar. Nah itu dicapai perlahan-lahan teman-teman ya. Nah itu yang saya kerjakan. Ya saya achieve pelan-pelan teman-teman ya. Seperti itu. Nah, apa sih yang membedakan winner and loser itu adalah mindset. Ya, mindset differentiate between a winner and a loser, teman-teman ya. Oke, next slide. Nah, di sini ada Ronaldo, teman-teman ya. Ronaldo ini yang dinamakan mental juara. Ya, contoh kalau di sepak bola, teman-teman ya. Nah, apa itu mental juara? Nah, biasa negara-negara yang udah sering juara, ya itu biasanya dia lebih gampang juara lagi di tahun berikutnya. Kenapa? Karena di dalam diri dia udah ada konsep bahwa dia itu juara. Nah, itu adalah self concept mereka, teman-teman. Dia mental block dia udah hancur kalau kalau dia udah pernah juara. Ya, atau kan seniornya udah pernah juara, itu udah mental blocknya sudah hancur. Tapi negara-negara seperti Indonesia yang belum pernah juara ya, juara World Cup. Nah, itu masih ada mental blocknya, masih ada dalam diri dia kayaknya aduh kayaknya susah ya bisa nggak ya gitu, masih masih ada ketidakyakinan. Tapi kalau negara-negara yang sudah juara, nah dia sudah bisa ancurin mental blocknya. Nah sama nih, orang kaya yang sudah hit misalnya udah hit 100 miliar, kalau dia balik lagi jadi nol, dia bisa balik lagi ke 100 miliar. Kenapa? Karena dia udah 100 miliarnya sudah hancur, dia ngerti cara balikinnya seperti itu teman-teman. Nah itu adalah mental juara teman-teman ya. Nah, apakah orang yang punya mental juara artinya tidak pernah kalah? Enggak, ya. Mereka juga sering kalah. Contoh Ronaldo ini juga sering kalah, teman-teman ya. Tapi menangnya jauh lebih banyak daripada kalahnya. Termasuk saya deh. Apakah saya sebagai investor itu saya tidak pernah salah, tidak pernah rugi? Sama, saya juga rugi, ya. Bulan Januari saya rugi, ya. Kalah ya. Tapi ya kita yang membedakan pemenang dan pecundang itu, yang pecundang itu dia nyerah. Dia komplain, dia marah-marah sama keadaan, dia blame orang-orang lain, ya atau lapor polisi gitu. Kalau kalau untung diem, kalau rugi lapor polisi. Nah, itu adalah mental loser, teman-teman ya. Kalau mental winner, ya dia berpikir, oh gimana nih caranya gitu loh ya. Supaya kita balik lagi menjadi juara gitu, teman-teman ya. Kayak contohnya yang pelapor kasus TR itu, teman-teman ya. Pas saya lihat apa yang pelapornya ya modelannya begini gitu ya. Modelannya excuse, teman-teman. Nah, kita jangan seperti itu ya. Kita mau kalau salah kita punya tanggung jawab ke dalam diri kita sendiri. Uang kalian
Kalau kalian rugi, kalau kalian untung kalian nikmatin sendiri, rugi kalian pikirkan gimana bisa balik jadi untung. Seperti itu, teman-teman ya. Itulah mental juara. Ya, jadi di saham juga sama ya. Kalau kalian salah analisa, ya udah kalian harus cut loss, teman-teman ya. Gitu ya. Supaya itu bahwa memang kekalahan itu sakit ya. Ronaldo kalah, udah masuk final, kalah dia juga sakit, teman-teman ya. Nah, kita juga sama. Kalau di bisnis kalahnya apa? Kalahnya rugi bisnisnya. Kalau di saham kalahnya apa? Rugi investasinya ya. Kalau di olahraga ya kalah juga ya. Jadi di dunia ini itu menang dan kalah itu it's part of the game ya. Orang yang jago itu merasa normal, kekalahan itu adalah wajar, teman-teman ya. Jangan terlalu disedihin, ya udah keep on going, teman-teman ya. Oke, next slide. Nah, di sini teman-teman ya, di sini ada Larry Fink ya. Larry Fink ini adalah founder dari BlackRock, teman-teman ya. Perusahaan investasi salah satu yang terbesar di dunia ya. Kekayaannya itu 1.3 billion US dollar ya. Nah, apakah si Larry Fink ini tidak pernah rugi? Nah, Larry Fink ini juga pernah rugi, teman-teman ya. Dulu waktu masa mudanya, ini boleh di next slide baru 12. Nah, ini teman-teman ya. Si Larry Fink dulu waktu dia masih muda ya. Sekarang kan si Larry Fink ini botak ya. Dulu waktu dia masih muda, masih ada rambut, dia pernah magang di suatu perusahaan lalu bikin perusahaannya itu rugi 100 juta US dollar. Teman-teman ya. Sampai dia depresi. Ya, nah ini ya dia kerja di perusahaan namanya First Boston ya. Tahun 1986 dia bikin perusahaannya rugi 100 juta US dollar. Sejak saat itu dia diomelin sama atasannya, lalu dia hilang kepercayaan, dia jadi diturunin posisinya sampai dia nggak ada wewenang buat eh, ambil take action ya buat jual beli teman-teman ya. Nah seandainya ya dia mentalnya mental pecundang, mentalnya komplain, terima nasib ya tidak ada perusahaan investasi terbesar di dunia namanya BlackRock teman-teman ya. Nah, justru dia akhirnya keluar, dia mendirikan perusahaan sendiri. Ya karena dia udah tidak dipercaya di First Boston, dia keluar dia bikin sendiri, jadilah BlackRock. Sekarang BlackRock lebih besar dari First Boston. Nah, jadi itu orang yang sukses itu kalah dulu baru menang. Ya. Nah, sama juga saya investasi saham juga nggak langsung untung ya. 1 miliar saya rugi dulu ya setengah jadi 500 juta, 500 juta saya gulungin sampai banyak teman-teman ya. Nah, jadi itu ya tugas kalian itu jangan pantang menyerah. Selama kalian tidak menyerah, selama kalian in the game, pasti kalian bisa balikin kerugian kalian. Kalian ruginya di saham, kalian harus balikin kerugiannya dari saham juga. Cari untungnya di saham juga. Jangan ruginya di saham, cari untungnya di bisnis. Nggak nyambung, teman-teman ya. Jadi harus di tempat yang sama, teman-teman ya. Nah, ini Larry Fink ya, dia tidak menyerah ya, dia mental juara ya. Sudah balik ke nol jadi champion ya. Termasuk Ronaldo tadi ya, udah kalah, 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 akhirnya juara Euro. Nah, itu ya, itu mental champion, pantang menyerah sampai menang. Oke, next slide. Nah, di sini juga ada ya, Warren Buffett kekayaannya 150 billion US dollar ya. Nah, ini boleh di next slide. Nah, Warren Buffett juga sama ya. Dia pernah rugi 873 juta US dollar, teman-teman ya. Karena dia salah membaca resiko energi dan hutang suatu perusahaan namanya Energy Future Holdings ya, TXU ya. Kerugiannya 873 juta US dollar. Ya, cuman ya tetap keep on going, teman-teman ya. Jadi ingat, di bisnis kalian kalau salah, bisnis kalian bisa rugi bangkrut. Di investasi saham, kalian kalau salah, kalian bisa rugi juga. Teman-teman ya. Di dunia keuangan kalau salah ya rugi. Di olahraga kalau kalah ya kalian nggak jadi juara. Teman-teman ya, seperti itu. Oke, next slide. Nah, sama juga di sini ada Bill Ackman ya. Kekayaannya 1.5 billion US dollar ya. Nah, ini sama nih, kalian lihat nih si Bill Ackman ya rambutnya putih. Nah, kenapa? Dulu dia juga pernah stres, teman-teman ya. Dia dulu pernah rugi besar ya. Jadi ingat, semua investor itu pernah rugi. Tidak ada investor saham itu yang kebal selalu untung. Itu tidak ada, teman-teman ya. Semuanya itu pernah rugi. Kalau kalian nggak mau rugi, kalian nggak siap rugi, kalian jangan investasi saham.
Ya, jadi saya di sini udah kasih tahu ya. Jadi kalau teman-teman di sini nih ada 900-an orang ya, kalau kalian tidak siap rugi ya, kalau rugi maunya nyalain orang lain, mendingan kalian jangan investasi saham. Kalian jadi karyawan aja. Karyawan itu tidak pernah rugi. Tapi ingat, tidak pernah rugi, tidak pernah glory. Ya, teman-teman ya, tidak pernah jadi champion. Ya, risk is what you pay to become a champion, teman-teman ya. Resiko itu yang harus kalian bayar untuk jadi champion, untuk kalian bisa menikmati untung yang besar, teman-teman ya. Oke, di next slide. Nah, sama juga ya. Si Bill Ackman ini pernah invest di saham Netflix, teman-teman ya. Ya, jadi sebenarnya sama lah kayak yang kita sering nonton ya Netflix. Nah, dia pernah invest nih, teman-teman ya. Bill Ackman itu beli saham Netflix senilai 1.1 billion US dollar ya. Berarti 1,1 miliar US dollar. Banyak banget nih dia beli saham Netflixnya, teman-teman ya. Begitu dia beli sahamnya turun. Ya, teman-teman. Nah, ini sama nih belinya di bulan-bulan Januari nih sama kayak kita, teman-teman ya, kusut ya. Beli di bulan Januari, sekarang semua saham crash. Nah, makanya saya bilang ke kalian, kalau teman-teman di sini yang belum masuk saham, biasa ya di bulan Januari sampai bulan Mei itu saham kurang bagus. Ya, karena ingat Februari ada Chinese New Year ya. Di China sono semua orang pada libur. Di bulan Maret ada Lebaran. Di bulan April ada laporan keuangan. Ya mungkin yang bagus cuma blue chip. Di bulan Mei itu laporan keuangan Amerika, ada sell in Mei. Ya jadi Januari sampai Mei itu biasa saham itu tidak bagus. Itu normal. Jadi kalau di sini yang rugi ya itu normal. Market kurang bagus ya. Jadi bunuh-bunuhan di market ya, semua saling jual, semua saling mau keluar ya akhirnya sahamnya crash. Nah, si Bill Ackman sama nih, akhirnya dia cut loss. Ya, dia pegang berapa bulan, dia cut loss. Dia beli di Januari 2022, dia cut loss di April 2022. Kerugiannya 400 juta US dollar. Ya, 400 million ya, ini bukan 400 dolar, 400 miliar US dollar. Teman-teman ya. Mahal nggak? Ya, mahal, mahal banget 400 juta US dollar, gede banget teman-teman ya. Kerugiannya doang dalam dalam berarti Januari, Februari, Maret, April dalam 3 bulan. Nah, begitu dia jual, sahamnya naik, teman-teman ya. Nah, jadi biasa tuh orang rugi karena apa? Karena tidak sabar. Atau orang selalu retail selalu bilang ya, dibeli turun, begitu dijual naik. Ya, itu masalahnya bukan bukan ada analoginya. Misalnya ada orang bilang, "Oh, ini dijual bandar atau bukan?" Enggak, itu lu kurang sabar aja. Makanya lu sabarnya setahun. Kalau sabar setahun kelihatan untung atau rugi. Ingat, saham kalau short term itu kayak judi. Dia bisa naik, bisa turun. Kalau dia long term itu baru kelihatan dia perform atau enggak. Teman-teman ya. Kalau jelek dia benar-benar ya jelek. Kalau bagus dia pasti turun balik lagi dia naik, teman-teman ya. Nah, ini juga sama. Seandainya si Bill Ackman ini enggak cut loss ya, mungkin 1.1 billion dia itu jadi double. Jadi 2,2 billion US dollar. Nah, kalian bayangin, kalian jadi Bill Ackman stres nggak? Pasti stres juga. Gue udah cut loss rugi 400 juta dolar, 400 juta dolar, pas di cut loss sahamnya terbang. Nah, kalian lihat terbangnya di bulan apa? Di bulan Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, itu ya teman-teman ya sahamnya terbang di sana. Ya, jadi ya memang awal-awal tahun ini market kurang bagus. Ya, nantilah mendekati bulan Mei baru kalian beli banyak ya di bulan-bulan Mei pertengahan atau akhir, yaitu mulai saham udah mulai pada bottom. Nah, kalian mungkin boleh beli di sana. Ya, atau kalian lihat sikon dulu lah kondisi market seperti gimana, teman-teman ya. Terutama teman-teman yang beli saham-saham yang ngejar MSCI juga kan belum ada kabar nih sama MSCI bulan Mei bagaimana. Jadi kalau saya sih masih wait and see, teman-teman ya, masih pegang cash ya. Seperti itu. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ada Masayoshi Son ya. Ini dia adalah orang terkaya di Jepang ya. Nah, kalian lihat nih semua orang kaya di investasi ini semua kaya-kaya, tapi semuanya juga pernah rugi. Makin dia kaya, ruginya makin gede. Sama juga, dulu saya waktu masih miskin ruginya juga kecil. Makin kaya, ruginya makin gede. Ya, nah itu ya it's part of the game lah, teman-teman ya. Nah, kekayaannya 55.1 billion US dollar. Ya, ini dia orang terkaya di Jepang ya. Dia ganti-gantian antara Masayoshi atau si Yanai, teman-teman. Yanai itu yang punya Uniqlo. Nah, itu dia ganti-gantian. Kalau nggak dia Masayoshi, kalau nggak si Yanai. Oke, next slide. Nah,
Si Masayoshi Son ini juga sama teman-teman ya. Dia pernah jadi orang terkaya di dunia dalam waktu 3 hari. Nah, jadi the world richest man in 3 days ya. Jadi during the peak di dot-com bubble teman-teman ya, si Masayoshi Son itu pernah lebih kaya dari Bill Gates ya. Nah, cuman saham dia crash nih kena dot-com bubble di tahun 2000-an. Ya, saham dia anjlok ya. Dari dia orang terkaya anjlok. Nah, iya, yang salah satu yang bikin dia saham kaya itu di saham Alibaba, teman-teman ya. Nah, bahkan dia investnya masih di harga atas ya. Pas sahamnya drawdown turun, akhirnya turunnya eh, lebih rendah daripada harga beli. Nah, ini juga yang saya rasakan, teman-teman ya. Saya tuh invest dari tahun lalu, saham saya naik tinggi di Januari awal tuh saya sempat untung besar. Ya, sekarang portfolio saya yang untung besar itu drawdown lebih rendah daripada harga saya invest, teman-teman ya. Bahkan dari untung besar jadi cut loss, ya. Keuntungannya hilang, ya. Ratusan miliarnya lenyap, hilang, ya malah rugi, teman-teman ya, malah cut loss. Nah, itu yang terjadi pada saya. Jadi yang terjadi sama Masayoshi juga terjadi sama saya di bulan ini, teman-teman ya. Ya, ya sedih nggak ya? Udah sedih, tapi ya there's nothing you can do, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, next slide. Nah, jadi tapi kalau pas di interview ya, lu menyesal nggak? Ya si Mas Yosi ditanya ya, dia bilang there were many investment failures such as WeWork, Greensill, and Katera. Ya, kata si Mas Yosi. But what I regret more is the missed opportunity to invest, teman-teman ya. Jadi dia bilang tuh dia banyak selama dia investasi itu banyak dia gagal juga, teman-teman ya. Contohnya dia invest ke WeWork jadi zong, invest ke Greensill jadi zong juga, invest ke Katera jadi zong ya. Tapi menyesal nggak? Nah dia bilang yang bikin gue lebih menyesal itu adalah gue kehilangan kesempatan untuk invest gitu ya. Jadi selama you are in the game, kalian pasti bisa membalikan kerugian kalian. Tapi kalau kalian nyerah, ya udah selesai di sana, teman-teman ya. Nah, sama juga nih si Masayoshi ya, kalau dia nyerah nggak ada di sini, ya tidak ada orang terkaya di Jepang ya, dia continue, teman-teman ya, seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini diri saya, teman-teman ya. Saya kasih contoh diri saya juga ya. Kekayaannya nggak tahu lah berapa, teman-teman ya. Misterius ya. Nah, sama juga teman-teman ya. Di pengalaman saya juga berkali-kali kena crash ya. Di 2020 1 M jadi 500 juta, teman-teman ya. Di tahun lalu di 2025 bulan April saya hampir balik jadi nol. Ya. Dari 1 miliar saya udah gulung jadi ratusan miliar. Ratusan miliar itu saya repo. Saya jaminkan saya dapat uang lagi. Nah, ternyata kena crash di bulan April, ya bulan Maret April kena crash. Crashnya ini hampir bikin saya, kan saya masih ada hutang nih. Hutangnya segini. Anggap saham saya segini. Hutang saya segini nih. Begitu saham saya menurun jadi begini, otomatis ini hutangnya lebih gede daripada pokoknya. Nah, ini pokok ini kalau dijual itu cuma buat nutupin hutang, balik lagi jadi nol. Saya hampir balik jadi nol, teman-teman ya, di bulan April. Apakah saya menyerah? Tidak. Kalau saya menyerah, saya nggak untung besar di akhir tahun. Nah, sama juga di awal tahun ini saya juga kena lagi sekali lagi. Ya, ini lebih dahsyat lagi kenanya. Ya, kalau tahun lalu masih di ratusan miliar, masih di seratusan miliar, kali ini kenanya di 350 miliar lebih, teman-teman ya. Habisnya banyak, teman-teman. Juga cut loss saya 50-an miliar, teman-teman ya. Nah, boleh di next slide. Nah, ya ini cut loss saya di awal tahun lalu, teman-teman ya, di bulan April. Sakit gak? Sakit banget, teman-teman ya. Cut loss-nya 31 miliar. Nah, ini tahun lalu. Nah, kalau yang tahun ini ya, saya udah kasih lihat tuh ya screenshotnya ya, screenshot kemarin teman-teman ya, 36 37 miliar, 37,4 miliar. Ya, jadi lebih gede lagi. Ya kalau ini segini itu setahun ya, 31 miliar tuh rugi setahun. Kalau ini rugi sebulan, teman-teman ya. 37,4 miliar itu sebulan. Itu baru di satu akun, belum di eh, akun hari ini ya. Karena kalau akun Sekuritas Trimegah itu bisanya tuh apa?
datanya itu baru kerekap itu yang hari sebelumnya. Jadi cut loss hari ini tuh belum muncul di apa? Di saya punya portfolio, teman-teman ya. Kalau Trimegah seperti itu ya. Kalau di yang desktop ya, versi desktopnya ya. Nah, jadi saya nggak bisa kasih lihat yang cut loss hari ini. Saya cuma bisa lihat cut loss kemarin 37,4. Sakit nggak? Sakit, teman-teman ya. Bisa dapat rumah mewah di peak, teman-teman ya. Berikut Ferrari, berikut Lambo, berikut mungkin aset-aset saya di rumah aja, berikut mobil aja mungkin nggak sebesar itu, teman-teman. Cut loss saya lebih besar daripada rumah dan mobil saya semua total digabung, teman-teman ya. Ya sakit banget lah, tapi ya ya udahlah. Ya it's part of the game, ya. Oke, next slide. Nah, jadi teman-teman di sini yang sedih, misalnya lagi rugi banyak, lagi cut loss banyak, ya. Kalian ingatlah, serugi-ruginya kalian, kok Andri Hakim pasti ruginya lebih besar. Ya, jadi kalian bisa tenang, bisa tidur tenang. Yang nggak tidur tenang cuma saya, teman-teman ya. Saya sehari tidurnya nggak bisa nyenyak, teman-teman ya. Nah, ini adalah bukti ya. Saya hampir kena margin call. Ya, kalian lihat ya. Di 25 Maret 2025 saya udah kena panggilan nih. Penambahan jaminan tambahan. Ya, saya harus top up. Kalau saya nggak top up, udah biasa warningnya tuh 3 kali. Kalau margin call tuh warningnya 3 kali ya. Satu hari dikasih tahu, lu harus top up. Kalau lu nggak top up, nanti gue margin call. Nah, di 26 Maret nih, ini kalian lihat yang atas dulu ya. Di 26 Maret saya kena lagi panggilan kedua. Tambah modal, harus tambah modal. Kalau saya masih nggak tambah modal nih di tanggal panggilan kedua, besok hari terakhir. Nah, besok nyawa saya itu udah tinggal 1 hari, teman-teman. Tinggal 1 hari nyawa saya. Ya, beda 1 hari jadi nol. Nah, hari ketiganya mujizat, sahamnya rebound. Saya nggak jadi margin call, teman-teman ya. Naik sahamnya. Ya, ini saya dipani waktu itu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Ko Andri mah insider ya, kalau saya insider saya nggak bakal kena margin call, teman-teman ya. Kalau saya insider saya udah jual di pucuk, saya beli di bawah. Tidak ada insider, tidak ada yang tahu market crash, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman ya di 9 April nih teman-teman ya. Saya udah hidup tenang ya, akhirnya saya stres ya walaupun ini hidup saya masih di ambang kematian ya. Saya putuskan pergi ke New Zealand ya buat menenangkan pikiran karena waktu itu saya udah stres banget hampir jadi nol, teman-teman ya. Pas saya di New Zealand kena lagi, teman-teman ya. Nah, ini ya, 9 April 2025 kena lagi nih ya. Waktu itu crash lagi ya. Waktu itu saham Pani itu crash karena ada isu pagar laut. Ya, isu pagar laut. Ya, nah jadi dia kena crash ya 9 April 2025, lalu tanggal 10 April 2025 kena panggilan kedua. Nah, 11 April saham Paninya rebound, teman-teman ya. Saya saya putuskan beli Pani karena saya merasa ini juga udah terlalu murah. Jadi saya putuskan beli Pani lebih banyak, ya akhirnya saham Paninya rebound, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi saya selalu hampir beda 1 hari dari kebangkrutan. Bangkrutan dari nol, teman-teman. Jadi nol bahkan jadi minus. Ya gitu ya. Jadi ya apakah saya menyerah? Tidak menyerah. Kalau saya menyerah ya saya nggak bisa balikin kerugiannya di bulan-bulan saya balikin kerugian itu di bulan Juli, Agustus, September, teman-teman ya. Itu saham sampai PP bullish banget ya. Jadi saya untung banyak di saham PP. Oke, next slide. Nah, jadi ingat ya, kalau kalian mentalnya kaya, mentalnya pemenang, mentalnya champion, being broke is a temporary situation, is a temporary condition ya. Being poor is a state of mind. Ya, jadi bokeh itu adalah kondisi sementara. Kalau kalian mentalnya kaya, tinggal masalah waktu kalian pasti jadi kaya. Tapi kalau kalian mentalnya miskin, itu udah mutlak ya. Mau dibantu berapa banyak pun pasti kalian balik jadi miskin lagi. Karena yang salah itu bukan uangnya. Yang salah itu mindsetnya, teman-teman ya. Jadi kekayaan itu soal mindset. Ya, jadi saya tahu orangnya bakal jadi kaya atau enggak, cuman saya butuh ngobrol sama dia. Mindsetnya itu dia cari solusi atau mindsetnya itu cuman nyalahin keadaan. Kalau dia mindsetnya nyalahin keadaan, saya udah tahu ini orang pasti nggak bisa kaya. Mau dibantu gimana pun dia nggak bakal bisa kaya. Lu bantu dia cuma buang-buang duit. Nanti juga dia jatuh miskin lagi. Besok juga dia minta lagi. Nah itu ya yang membedakan teman-teman ya. Oke, next slide. Nah di sini ada orang teman-teman ya. Namanya Michael Carroll.
Ya ini orang beneran ya, real teman-teman ya. Jadi Michael Carroll ini yang tadi itu adalah contoh-contoh orang mental pemenang. Nah, ini adalah contoh orang mental pecundang, teman-teman ya. Jadi si Michael Carroll ini menang lotre 15,5 juta US dollar. Itu pas saat itu senilai 220 miliar rupiah ya. Bayangin kok bisa orang menang 220 miliar cuman dalam beberapa tahun balik jadi gelandangan, jadi miskin, jadi tukang sampah. Nah, itu ada, teman-teman ya. Nah, itu namanya Michael Carroll ya. Kenapa? Karena dia mental miskin ya. Dulu dia tukang sampah ya. Dia menang lotre di 2022 ya, balik jadi zong lagi. Ya, kenapa? Yang salah itu bukan uangnya, yang salah itu mindsetnya. Jadi uangnya itu dia beli liabilities. Nah, makanya ingat, kalian mau jadi kaya, kalian harus beli aset, bukan beli liabilities. Nah, si Michael Carroll ini dia belinya liabilities semua. Dia beli mansion, dia beli apa kalung-kalung berlian, kalung-kalung emas, cincin-cincin emas ya. Terus dia beli mobil mewah, dia beli Bentley, dia beli Mercy, dia koleksi, terus dia suka party ya. Lalu dia suka sewa prostitut ya, dia suka drugs ya, dia suka alkohol ya. Akhirnya balik jadi miskin, teman-teman ya. Nah, akhirnya bahkan malah lebih parah lagi dia masuk penjara juga ya. Di 2010 dia balik jadi miskin, balik jadi tukang sampah. Nah, itu yang salah bukan uangnya. Yang salah diri dia. Kenapa saat lu ada uang, lu belinya liability semua. Nah, di Indonesia juga ada contohnya, teman-teman ya. Nah, boleh di next slide. Nah, kalau eh, di Indonesia itu ada namanya Desa Tuban, teman-teman ya. Ada warga di Desa Tuban. Nah, warga-warga Desa Tuban ini juga semua sebenarnya awalnya desa miliarder disebutnya ya. Nah, kenapa warga Desa Tuban ini disebut desa miliarder? Karena semua warganya saat itu miliarder semua. Nah, jadi di Desa Tuban itu waktu itu ketemu minyak. Ya, ketemu minyak. Akhirnya Pertamina datang sana. Pertamina kasih uang pembebasan lahan ke semua warga Desa Tuban. Ya, ada yang dapat 1 miliar, ada yang dapat 2 miliar, ada yang 5 miliar, ada yang 10 miliar. Duitnya beragam, teman-teman ya. Duitnya miliaran beragam, teman-teman ya. Nah, jadinya satu desa itu miliarder semua. Nah, ternyata cuma butuh waktu 1 tahun ya, tahun depannya semua warga Desa Tuban balik jadi miskin lagi. Teman-teman ya. Nah, di sini ada beritanya ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh Google aja warga Desa Tuban ya. Kalian cek di tahun sebelumnya, di tahun 2020-an itu mereka jadi miliarder. Di 2022 dan sekarang mereka semua jadi miskin. Nah, itu yang salah siapa? Yang salah diri dia sendiri. Ya, apa yang dilakukan Desa Tuban ya? Sama, dia beli liabilities. Ya, ada yang beli rumah mewah, dapat pembebasan lahan dia beli rumah mewah. Ya, ada yang beli mobil, bahkan belum bisa nyetir dia beli mobil, mobilnya ada yang masuk kecebur ke sawah, teman-teman ya. Nah, ada juga yang bantuin saudara-saudaranya, sepupunya, adeknya, ya, ponakannya, ya sebenarnya misalnya ada yang tanya, emang nggak boleh kok, waktu itu ada yang tanya ya, ada yang chat, emang nggak boleh kok bantu family, bantu boleh, tapi kalau kebanyakan itu jadi liabilities, jadi beban ya, bukan berarti uang yang kalian bantu itu tiba out of nowhere nanti balik lagi, enggak, namanya liabilities itu hilang, teman-teman ya. Jadi bantu boleh, tapi secukupnya ya, dihitung, contoh misalnya kalian dapat uang 1 miliar, ya oke 10% lah 100 juta itu kalian boleh buat bantu-bantu. Sisanya kalian harus gulung, harus diinvestasikan beli aset, teman-teman ya. Nah, tapi kalau kalian dapat 1 miliar, ya 70-80% kalian beli liabilities buat bantu orang juga, ya udah kalian tinggal sisa 20% ya tinggal zong, teman-teman ya. Rasionya salah, rasio keuangannya, teman-teman ya. Nah, jadi ini balik jadi miskin warga Desa Tuban ya karena beli liabilities. Ya, jadi kaya atau miskin itu soal mindset, ya bukan soal materi. Oke, next slide. Nah, jadi ini ya yang membedakan orang yang financially uneducated itu apa? Dia selalu belinya liabilities, belinya beban, bukan beli aset. Kalau orang kaya, selalu kita lihat nih, kalau misalnya kita punya teman orang kaya, selalu kalau dapat uang belinya apa? Belinya apartemen, ya buat disewain, beli rumah, beli tanah, beli saham, beli emas. Nah, itu tipe-tipe orang kaya. Tapi kalau orang miskin kita gampang lihatnya.
Ya, kalau dia dapat uang gede nih, nanti belinya mobil, belinya rumah. Nah, itu ya. Tapi rumahnya buat pribadi. Nah, itu makin hari makin miskin. Bukan kalian nggak boleh beli rumah, bukan kalian nggak boleh beli mobil mewah, boleh beli. Tapi investasikan dulu hasil dari keuntungan investasi kalian, baru kalian beli rumah, beli mobil. Nah, sama nih, contohnya saya beli rumah, beli mobil. Itu dari hasil saya gulung. Gulung, 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 gulung sudah banyak banget. Saya udah nggak tahu lagi mau taruh di mana uangnya. Baru sisa dari yang tidak bisa saya investasikan, baru saya beli buat keperluan pribadi, teman-teman ya. Nah, jadi contoh-contoh orang yang financially uneducated itu satu ya, YOLO lifestyle. Hidupnya YOLO. Udah, gue party aja dulu. Duitnya gue hambur-hamburkan. Nah, itu YOLO ya. Dua, suka pakai kredit card buat keperluan pribadi. Ya, kalau pakai kredit card buat keperluan usaha ya masih oke. Tapi kalau buat pribadi, bayarnya nggak bisa tepat waktu, itu malah menggunung. Ya, karena ingat, utang kredit card itu kalau dibayar setiap bulan bagus. Tapi kalau kalian sampai gagal bayar setiap bulan, itu bunganya besar sekali, teman-teman ya. Tiga, hidupnya paycheck to paycheck, ya tidak ada tabungan. Ya. Empat, selalu minta uang. Ya, nah orang miskin tuh selalu minta, kayak misalnya minta modal dong, minta ini. Nah itu tipe-tipe orang mindset miskin. Ya, kalau saya ketemu nih ya keluarga saya yang misalnya suka minta-minta uang ya atau suka pinjem-pinjem uang ya nomor 5 juga selalu pinjem uang. Saya selalu begini solusinya. Gue kasih lu sekali ini, gue bantu lu sekali ini, lu nggak usah bayar, lu nggak usah ganti duitnya. Tapi ini yang pertama dan yang terakhir. Abis ini lu jangan minta gue duit lagi. Kecuali lu bisa bayar yang sebelumnya baru gue pinjemin lagi. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kalau saya tuh tipenya saya tetap baik hati, saya tetap bantu. Tapi ini yang pertama dan yang terakhir. Gitu loh. Karena percuma. Saya dulu pernah pinjemin ya, saya nggak ultimatum kayak gitu, dia minjem terus. Yang sebelumnya belum dibayar minjem terus, minjem terus, minjem terus, nggak ada habisnya. Ya, toh dipinjemin juga jadi musuh, nggak dipinjemin juga jadi musuh. Ya udah mendingan sama-sama aja, mendingan nggak usah teman-teman ya seperti itu, mendingan sekali aja. Oke, next slide. Nah, berikutnya buy things they cannot afford ya. Contohnya dia belum mampu beli mobil, dia beli mobil yang udah lebih mahal, teman-teman ya. Nomor 6 ya. Nomor 7, no financial goal ya, nggak punya goal ya. Dia nggak tahu mau mencapai uangnya berapa. Nah, kalian harus punya pencapaian. Misalnya tahun ini uang gue harus berapa. Tahun depan uang gue punya berapa. Kalau ada tujuannya, kalian bisa achieve. Kalau tidak ada tujuannya ya kalian nggak bisa achieve. Ya, jadi contoh misalnya saya ketemu orang ya, lu goal lu tahun ini apa? Gue cuma mau happy. Ya, itu susah. Ya, ya udah artinya duit lu stagnan. Jadi harus ada financial goal setiap tahun. Financial goal kalian tuh di berapa? Itu ya kalian harus achieve di segitu. Ya tentunya naik turun teman-teman ya. Karena nggak mungkin dong keuntungan kita naik terus ya. Terutama tahun ini awal bulan ini duit saya drawdown besar sekali teman-teman ya. Nomor 8, tidak suka beli aset, tidak berinvestasi. Nomor 9 itu suka bergambling. Ya, orang yang suka berjudi itu tinggal tunggu waktu dia jadi miskin. Mau terserah apapun dia bilang gua profesional gambler atau apapun ya, kalau dia punya kecanduan gambling ya, dia pasti jatuh miskin ya. Nomor 10, didn't pay bills on time ya, selalu nggak pernah bayar bill-nya itu tepat waktu. Nah, ini artinya dia tidak disiplin, keuangannya tidak disiplin. Makanya dia sampai nggak bisa bayar. Oke, next slide. Nah, jadi you will lose what you cannot manage, teman-teman ya. You will lose time if you cannot manage your time ya. You will lose money if you cannot manage your money. You will lose resources if you cannot manage your resources, teman-teman ya. Jadi apapun yang kalian tidak bisa manage itu pasti kalian akan hilang, teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak bisa manage waktu, kalian bakal hilang waktu. Kalau kalian nggak bisa manage uang, ya kalian bakal kehilangan uang kalian ya teman-teman. Jadi kehilangan kita itu bukan karena uangnya, tapi karena kita tidak bisa manage-nya. Kita overspending. Yang kita beli itu liabilities bukan aset. Oke, next slide. Nah, ini ya. Jadi ada juga nih berita ya. Viral bunuh diri gegara saham. Ya, jadi investor harus gimana nih tahun 2021, teman-teman ya. Ya, jadi ada orang ya main saham dia pakai leverage, teman-teman ya.
Jadinya bisa jadi nol. Nah, sama teman-teman ya, saya juga pakai leverage. Kalau salah itu jadi nol. Makanya saya tidak rekomendasi teman-teman di sini tuh berinvestasi pakai hutang. Selalu gunakan uang dingin paling baik, teman-teman ya. Seperti itu, ya. Nah, sama juga nih market, karena market tuh bisa crash kapan aja, ya. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula, saya tidak sarankan teman-teman tuh pakai leverage ya, pakai margin, pakai trading limit, pakai repo itu jangan ya. Karena saham itu sangat dinamis, sangat berbahaya, teman-teman ya. Oke, next slide. Nah, jadi ingat ya, sebelum memulai sesuatu biasakan selalu dipelajari dulu, teman-teman ya. Contoh kayak warga desa Tuban ya, dia beli mobil belum bisa nyetir, terus mobilnya masuk jurang. Dia nggak bisa salahin mobilnya. Apakah salah mobilnya? Mobil itu cuma benda mati, teman-teman ya. Dia tidak bisa salahin mobilnya. Yang disalahin, salahin siapa? Salahin diri sendiri. Kenapa nggak belajar dulu baru beli mobilnya? Nah, sama juga. Kalau kalian investasi kalian rugi, kalian jangan salahin orang lain, jangan salahin sahamnya, salahin diri kalian. Kenapa kalian nggak pelajari dulu sebelum kalian eh, investasikan, teman-teman ya, seperti itu. Ya, ya kecuali kalian salah sendiri, semua pada untung, kalian rugi sendiri ya, berarti itu kalian yang salah, teman-teman ya. Tapi kalau lagi sekarang semua market lagi sepi ya, ya itu artinya memang nasional, teman-teman ya. Itu namanya musibah. Ya, semua investor jago sekarang lagi rugi, teman-teman ya. Kalau kalian tanya Pak Lo Keng Hong juga pasti masih lagi rugi, teman-teman ya. Oke, next slide. Nah, lalu berikutnya kalian harus rubah ideologi kalian ya. Ingat, yang bikin kalian menang tuh mindset. Nah, kalian harus rubah otak kalian dari main saham jadi investasi saham ya. Kalau main itu kalian boleh untung, boleh rugi. Kalau investasi itu harus untung. Ya, maksudnya harus untung tuh apa selalu untung? Enggak. Pastinya pasti kalian ada drawdown, kalian rugi. Tapi kalian pikirin gimana caranya bisa balikin kerugian ini. Nah, itu baru berinvestasi. Ya, kalau main itu ikut-ikutan. Kalau investasi itu harus untung seperti itu. Oke, next slide. Nah, jangan lupa hindari saham gorengan, teman-teman ya. Saham gorengan itu apa? Saham yang tidak ada fundamentalnya, tidak ada bisnisnya, tidak ownernya tuh tidak jelas. Nah, itu baru saham gorengan ya. Nah, kayak misalnya kemarin pemerintah ada bilang saham gorengan. Nah, sebenarnya itu agak ambigu kata gorengan itu. Kita nggak tahu gorengan itu maksudnya saham yang naik itu gorengan atau saham yang jelek atau perusahaan yang jelek itu gorengan. Nah, kita nggak tahu sebenarnya teman-teman ya. Nah, tapi kalau yang saya maksud saham gorengan di saya itu adalah saham yang tidak ada fundamentalnya. Ya, kalau saya saham kemahalan itu bukan gorengan. Kemahalan bisa lebih mahal lagi, sama kayak jam tangan Richard Mille. Ya, udah mahal tahun depan bisa lebih mahal lagi. Contoh sahamnya Pak PP, sudah mahal bisa lebih mahal lagi. Karena apa? Ada goalnya, ada tujuannya. Perusahaan ini mau kemana? Teman-teman ya seperti itu. Kayak contohnya saham Pak PP itu ada tujuannya mau masuk MSCI. Untuk masuk MSCI itu dia harus hit di harga tertentu. Nah, ada goalnya yang di-achieve, teman-teman ya. Nah, jadi kalau ada goalnya menurut saya bukan gorengan. Jadi memang mereka mau menuju ke sana, teman-teman ya. Nah, yang dimaksud gorengan itu, yang perusahaan itu bodong, kosong, tidak ada bisnisnya. Nah, itu baru gorengan, teman-teman ya. Tidak ada bisnisnya, sahamnya doang yang naik. Nah, itu baru gorengan. Ya, seperti itu. Oke, next slide. Nah, jadi investing in meme stocks or meme coin are gambling, teman-teman ya. Jadi kalian kalau berinvestasi di saham cuma karena sahamnya naik ya atau di meme coin karena gambar-gambar anjing ya itu artinya kalian lagi bergambling, lagi berjudi. Namanya berjudi itu kalian artinya main ya, bisa untung bisa rugi. Nah, kalau kalian investasi itu kalian nggak main-main. Kalian beli karena ada fundamental. Kalau turun lebih dalam, kalian harus bersyukur. Kenapa? Turun dalam arti kalian beli lagi lebih dalam. Ya, kecuali kalian sudah tak kalian tahu nih, kayaknya besok turun lagi lebih dalam. Ya udah, jual dulu. Nah, pasti kalian juga tanya, Ko Andri, kan saham-saham yang Ko Andri bagus-bagus. Kenapa Ko Andri cut loss? Nah, itu juga sama. Karena saya merasa bisa turun lagi lebih dalam. Jadi mendingan saya cut loss, turun lebih dalam, nanti saya beli lagi di bawah. Nah, itu ibarat itu seperti nge-short. Teman-teman ya, nge-short itu apa? Nge-betting bahwa dia harganya lebih bakal turun lebih dalam, nanti gue bisa beli lagi lebih banyak di harga bawah. Contoh ya, ada saham misalnya harganya 1.000 nih.
Ya, tapi harga ini saham ini udah ARB nih di 1000. Nah, biasa kalau saham yang ARB besok itu turun lagi. Nah, saya biasa analisanya simpel itu, teman-teman ya, analoginya. Kalau hari ini ARB tebel, besok bakal ARB lagi. Nah, berarti kalau saham udah mau mendekati ARB, saya itu biasa strateginya saya jual di ARB, teman-teman ya. Saya jual di ARB nih, besok kan ARB lagi nih, saya tinggal beli lagi di bawah. Atau nggak saya besok lagi ARB, saya bisa beli lagi di bawah dengan jumlah yang lebih banyak. Tadinya misalnya saya di harga 1000, saya bisa jual misalnya 100 juta. Begitu harganya turun, ya walaupun ini udah rugi ya, misalnya saya awal beli 1200. Terus dia turun ke 1000 nih. Ya udahlah 1000 saya cut loss dulu deh. Saya dapat uang misalnya 100 juta, ya. Terus kita tahu nih besok bakal turun karena kita tahu lah makro lagi jelek, global lagi jelek, ya lagi ada market crash, kita tahu besok bakal turun lagi. Ya, ini ibaratnya kayak kita ngebetting ya, kayaknya market lagi jelek ya. Nah, kita tahu nih turun, ternyata turun ke 900, turun ke 800. Nah, kita tahu nih di 800 udah mulai mau rebound. Nah, beli lagi di 800. Uang 100 jutanya itu jadi kita belinya bisa lebih banyak. Nah, saya suka seperti itu, teman-teman ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau saya di Indonesia itu nge-shortnya caranya seperti itu. Kalau saya tahu nih perusahaannya bagus tapi bisa turun lebih dalam, ya udah saya cut loss dulu di harga sekarang. Nanti saya beli lagi di bawah dengan jumlah yang lebih banyak. Begitu dia rebound, saya untungnya lebih tebel. Seperti itu. Itu yang saya lakukan. Oke, next slide. Nah, jadi kita harus buang pola pikir negatif soal saham, teman-teman ya. Tadi ya nomor satu ya. Buang pola pikir bahwa kalian tuh main saham. Bukan, kalian bukan main saham. Kalau main itu berjudi. Saham itu buat investasi. Kalau investasi itu beli perusahaan yang bagus, ya, yang menurut kalian ya. Jadi setiap orang itu universe-nya beda-beda. Bisa aja saham yang saya bilang bagus, kalian bilang jelek. Yang kalian bilang bagus, saya bilang jelek, ya. Jadi semua ada preference-nya masing-masing. Contoh misalnya saya ada beli saham PANI atau CBRE. Kalian jangan masuk PANI atau CBRE. Bisa aja menurut saya bagus karena saya lihatnya panjang, saya perhitungannya buat investasi jangka panjang setahun, tapi kalian lihatnya short term. Kalau kalian lihatnya short term bisa aja besok PANI atau CBR turun. Nah, itu jadi kita tidak cocok. Nah, ini cuma contoh, teman-teman ya. Nah, jadi nggak cocok. Jadi jangan kalian, kok gue beli saham ini terus turun, gimana nih? Tanggung jawab dong. Beda point of view-nya. Saya point of view-nya sampai akhir tahun. Lu point of view-nya bulan ini. Ya, nggak cocok, teman-teman ya. Nggak cocok. Jadinya kalian jangan ikut portfolio saya. Kalian ikut portfolio kalian sendiri. Cocok kalian beli, nggak cocok kalian jangan beli. Ya. Nah, jadi pola pikir negatif soal saham apa lagi yang harus kita hindari ya. Contoh misalnya saham itu seperti judi. Nah, jadi kalau kalian udah beli perusahaan yang bagus itu tidak berjudi. Turun itu ya bagus, kalian beli lagi lebih bawah ya, seperti itu. Kalau misalnya kalian merasa udah all in, udah nggak ada duit, ya udah kalian tahu nih besok turun lagi lebih dalam. Ya udah jual dulu, beli lagi di bawah. Seperti itu ya strateginya ya. Cut loss. Atau misalnya ada orang bilang saham itu butuh pengetahuan tinggi. Sebenarnya nggak butuh pengetahuan tinggi banget teman-teman ya. Tapi ya tetap harus dipelajari. Ya misalnya terus ada orang yang bilang juga saham itu nggak real. Menurut saya saham itu real. Karena contoh kalian beli saham BCA. Ya itu kalian beli perusahaan BCA. Cabang-cabang BCA yang kalian lihat sehari-hari pas kalian lewat di jalan itu ya itu perusahaan kalian beli. Jadi sangat real, teman-teman ya. Perusahaan yang nggak real itu kalau kalian belinya benar-benar perusahaannya tidak ada. Ya contohnya misalnya ya kalian tahulah saham apalah ya yang gorengan ya seperti itu. Oke, next slide. Nah, jadi ini adalah mindset-mindset. Nah, berikutnya kita masuk ya, mindset-mindset miskin yang harus kita hindari ya. Jadi ini sebenarnya adalah nasihat-nasihat bodoh soal keuangan yang kita harus hindari ya kalau kalian mau jadi kaya ya. Jadi ini adalah mindset toksik ya. Kalau kalian punya mindset ini, kalian nggak bisa kaya ya. Jadi ingat, Robert Kiyosaki itu selalu bilang ya, if you want to be rich, think like rich people. Kalau kalian mau kaya, kalian harus berpikir seperti orang kaya, teman-teman ya. Kalian nggak bisa jadi kaya tuh pakai mindset orang miskin, nggak bisa. Kalian harus rubah pola pikir kalian jadi orang kaya dulu, baru kantongnya menyusul, teman-teman ya. Nah ini berikutnya ini bakal dibawa sama Bro Douglas. Tapi sebelum itu mungkin kita break dulu ya, 10 menit sampai 9.10.
Setelah itu baru kita masuk dibawakan sama Bro Douglas. Oke, kita break ya Bro Douglas, boleh dinyalakan musiknya biar kita break.